Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Untung Pararean berhasil mengalahkan sepasang golok maut dan kawannya iblis tangan panjang. Apakah akan ada yang menyerangnya lagi? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Untung Pararean bertindak sebagai kusir kereta merangkap pengawal. Menjelang tengah hari, mereka telah memasuki kota raja, langsung menemui Sri Baginda di istana. Bukan main kagetnya raja mendengar penuturan keponakannya. Di samping itu, raja merasa sangat gembira pula dan berterima kasih pada Untung Pararean karena telah menyelamatkan Sri Kemuning dari bahaya maut sampai beberapa kali. Seperti yang telah dikatakan Sri Kemuning, atas permintaan gadis itu, maka Untung Pararean oleh Sri Baginda diangkat menjadi salah seorang perwira kerajaan. Dan bukan itu saja, Sri Baginda juga meminta agar pemuda itu suka mengambil Sri Kemuning menjadi istrinya. Sebenarnya, memang Untung Pararean sangat terpikat dan cinta pada Dara yang penuh daya tarik dan pandai merayu itu. Maka tanpa banyak cerita lagi, Untung Pararean menerima permintaan itu. Perkawinan dilangsungkan cukup meriah. Dan kepada dua orang itu diberikan sebuah gedung kecil yang terletak dalam lingkungan tembok istana. Beberapa tahun kemudian, dari perkawinannya dengan Sri Kemuning, Untung Pararean dikaruniai seorang anak perempuan yang diberinya nama Sri Lestari. Meski di luaran kehidupan rumah tangga kedua orang itu kelihatan rukun bahagia, tapi sesungguhnya tidaklah demikian. Seringkali, kedua suami istri itu cekcok sama lain. Ini disebabkan tabiat Sri Kemuning yang membuat Untung Pararean sakit makan hati. Seperti telah dituturkan sebelumnya, Sri Kemuning meskipun keponakan Sri Baginda, tapi bukanlah seorang perempuan baik-baik. Di antara sekian banyak keburukannya, yang paling terkenal di kalangan orang-orang istana ialah sifatnya yang mata keranjang. Tak boleh melihat laki-laki gagah, apalagi jika laki-laki itu masih muda belia dan tegap kuat. Telah berkali-kali Untung Pararean mendapat kabar bahwa jika dia sedang bertugas ke tempat jauh, istrinya itu sering pergi ke tempat beberapa orang pemuda. Bahkan seorang di antara pemuda-pemuda itu pernah beberapa kali disuruhnya datang ke gedungnya dalam lingkungan istana itu. Mula-mula Untung Pararean tidak mau percaya karena dia yakin bahwa istrinya itu sangat mengasihinya sehingga masakan mau berbuat serong begitu rupa. Namun pada suatu hari, dia dihadapkan pada satu kenyataan yang dibuktikannya sendiri. Pada masa itu, kerajaan tengah menghadapi beberapa pemberontakan kecil. Di bawah pimpinan beberapa perwira kerajaan termasuk Untung Pararean, pasukan kerajaan berhasil menumpas pemberontak-pemberontak tersebut. Meskipun belum keseluruhan pemberontak berhasil dimusnahkan, namun untuk sementara bahaya yang mengancam kerajaan boleh dikatakan tidak ada. Namun demikian, tidak seorang pun dari perwira-perwira kerajaan yang mengetahui bahwa satu kekuatan besar kaum pemberontak yang berpusat di kaki Gunung Lawu tengah merencanakan penyerbuan besar-besaran ke kota raja. Demikianlah, karena merasa keadaan sudah cukup aman, maka Untung Pararean bersama pasukan kembali ke kota raja. Rindunya terhadap anak istrinya membuat dia begitu selesai memberi laporan pada Sri Baginda, cepat-cepat kembali ke tempat kediamannya dan langsung menuju ke kamar. Begitu kamar terbuka,
Terkejutlah untung para rean melihat bagaimana istri yang sangat dicintainya itu telah melakukan perbuatan mesum dengan seorang pemuda. Pemuda ini bukan lain adalah salah seorang pengawal gedungnya, jadi masih merupakan anak buahnya sendiri. Gelaplah pemandangan untung para rean. Keris Mustiko Jagat segera dihunusnya. Tring! Sri Kemuning menjerit sewaktu menyaksikan bagaimana pemuda yang tidur bersamanya itu roboh dilanda tikaman yang pertama. Menyusul tikaman yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, hingga sekujur tubuh pemuda itu laksana daging cincang, lumat membanjiri darah. Untung para rean masih akan terus menusuki tubuh pemuda yang sudah tak bernyawa itu, jika seandainya saat itu 5 orang prajurit kepala dan 4 orang perwira tidak masuk menyerbu ke dalam kamar dan memeganginya. "Lepaskan aku! Lepaskan!" teriak untung para rean menggeledek. "Dajjal perempuan itu juga harus, Mak." Tapi seorang perwira berhasil merampas keris Mustiko Jagat hingga kejap itu lenyaplah kekuatan yang ada di diri untung para rean. Seorang perwira lain segera menolak tubuhnya, sementara Sri Kemuning sendiri sudah melarikan diri dari kamar itu. Apa yang telah terjadi itu menghebohkan seluruh istana. Tapi semua orang tak bisa memikirkan itu lebih lanjut, juga tak berusaha mencari tahu kemana Sri Kemuning bersama anak perempuannya melarikan diri, karena yang dipikirkan oleh semua orang saat itu ialah bahaya besar yang mengancam kerajaan. Kabar yang dapat dipercaya menyatakan bahwa bala tentara pemberontak yang berpusat di kaki Gunung Lawu telah mulai bergerak menuju kota raja. Setiap kampung dan desa yang mereka temui pasti akan disamaratakan dengan tanah. Penduduk yang tidak berdosa tidak peduli apakah perempuan atau anak-anak dibunuh secara kejam luar biasa. Demikian cepatnya pergerakan pasukan pemberontak ini, hingga dalam tempo yang singkat saja hanya tinggal 3 hari perjalanan lagi dari kota raja. Kira-kira 1.000 prajurit di bawah pimpinan 5 orang perwira kerajaan telah dikirim untuk menghancurkan kaum pemberontak. Mereka bertemu di satu tempat yang terletak 2 hari perjalanan dari kota raja. Meski prajurit kerajaan berjumlah banyak yang dipimpin oleh perwira-perwira berkepandaian tinggi, namun jumlah prajurit pemberontak tidak pula sedikit. Dalam pada itu, kaum pemberontak juga memiliki tokoh-tokoh silat kelas 1, sehingga setelah bertempur selama setengah hari, kaum pemberontak berhasil memukul mundur bala tentara kerajaan. Ratusan prajurit kerajaan menemui kematian. 2 orang perwira tewas, 1 luka-luka parah, dan 2 lainnya tertangkap hidup-hidup. Ketika menerima kabar itu dari seorang kurir, cemaslah Sri Baginda. Orang satu-satunya yang sangat diharapkan oleh Sri Baginda ialah perwira yang paling tinggi ilmu kepandaiannya, yaitu Untung Pararean. Tapi sang perwira ini kini berada dalam keadaan menyedihkan. Sudah mengalami peristiwa tempo hari itu, Untung Pararean menderita batin yang amat mendalam, terutama dikarenakan pada istrinya sejak kejadian itu tidak diketahui kemana perginya. Dan kepergiannya itu membawa serta anak perempuan yang amat dikasih Untung Pararean. Demikian hebatnya penderitaan batin yang menimpa perwira itu, hingga sifatnya pun sudah berubah seperti orang yang kurang ingatan. Sepanjang hari dia mengurung diri di dalam kamar dan menangis tiada henti. Kedua matanya telah bengkak dan sembab, pipinya telah cekung. Karena dia tak mau makan dan tak mau minum selama beberapa hari, maka keadaan tubuhnya pun makin lama makin kurus. Kadang-kadang di malam buta Untung Pararean menjerit-jerit, berteriak memaki-maki. Tak seorang pun yang berani mendekatinya. Pernah satu kali, seorang prajurit datang mengantarkan makanan dan air. Untung Pararean lalu mencabut keris Mustiko Jagat dan memburu prajurit itu. Karena di mata perwira yang kurang ingatan ini, si prajurit tadi kelihatannya adalah pemuda yang telah tidur bersama istrinya dan yang telah dibunuhnya itu. Sementara keadaan Untung Pararean semakin parah, ancaman kaum pemberontak semakin kritis pula. Karena pada waktu itu mereka cuma tinggal 1,5 hari perjalanan saja dari ibu kota. Dalam saat-saat yang menegangkan itu pula lah, tiba-tiba saja muncul seorang kakek-kakek aneh di depan istana yang katanya ingin bertemu dengan Sri Baginda. Mula-mula para pengawal menyangka kakek-kakek ini adalah seorang mata-mata pemberontak, sehingga segera hendak ditangkap. Namun betapa terkejutnya semua prajurit
karena siapa saja yang berani datang mendekat dan turun tangan pasti mencelat mental dihantam kaki atau tangan kakek-kakek ini. Hei, aku datang dengan maksud baik. Kenapa mau ditangkap? Benar-benar manusia tidak tahu diri kalian semua. Begitu si kakek memaki. Siapakah kakek itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.